Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi Senin ini kita bertemu kembali ya soleh dan solihah. Nah, hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam. Bu Fiska harapkan teman-teman semua bisa menyimak video pembelajaran hari ini dengan baik ya. Nah, seperti biasa nih, sebelum belajar kita awali dulu dengan baca basmalah bersama-sama dan doa mau belajar ya. Let's pray and pray and bend my hands. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 4 SD, tema 7, subtema 3. Pembelajaran 1, menjelaskan gaya magnet dan gaya gravitasi. Gaya magnet adalah gaya tarik atau gaya tolak yang ditimbulkan oleh sebuah magnet terhadap suatu benda. Benda-benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet disebut benda ferromagnetik. Misalnya besi, baja, dan nikel. Sedangkan benda yang dapat ditarik oleh magnet dengan lemah disebut benda paramagnetik. Misalnya aluminium, kaca, dan kayu. Sifat-sifat magnet antara lain sebagai berikut. Pertama, magnet memiliki gaya tarik. Kedua, gaya tarik magnet dapat menembus benda-benda tertentu. Dan yang ketiga, magnet mempunyai dua kutub. Berdasarkan asalnya, magnet dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah magnet alam. Magnet alam adalah magnet yang sudah tersedia di alam. Contohnya, batuan yang dapat menarik besi. Yang kedua adalah magnet buatan. Magnet buatan ini adalah magnet yang sengaja dibuat manusia. Contohnya magnet batang, magnet jarum, tabung, atau silinder, huruf U, dan ladam. Bentuk-bentuk magnet yang pertama adalah magnet batang, magnet ladam atau magnet tapak kaki kuda, magnet jarum, magnet silinder, dan magnet U. Sesuai dengan bentuknya, magnet U berbentuk huruf U. Selanjutnya, gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang menarik benda selalu menuju ke bawah. Gaya gravitasi bumi adalah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan bumi. Contoh gaya gravitasi bumi adalah jatuhnya buah dari pohon dengan sendirinya. Perhatikan gambar berikut. Gumpalan kertas yang dijatuhkan lebih cepat tiba di permukaan tanah jika dibandingkan dengan kertas lembaran. Hal ini karena gesekan gumpalan kertas dengan udara lebih kecil. Pembelajaran 2, menjelaskan gaya gesek dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Gaya gesek adalah gaya yang terjadi jika dua permukaan benda saling bergesekan atau bersentuhan. Besar kecilnya gaya gesek dipengaruhi oleh permukaan kedua benda yang bergesekan. Semakin halus permukaan, maka gaya gesek akan semakin kecil. Namun jika sebaliknya, semakin kasar permukaan, maka gaya gesek semakin besar.
Manfaat gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Gaya gesek pada benda yang bergerak selalu berlawanan arah dengan arah gerakan benda tersebut. Gaya gesek ada yang menguntungkan dan juga ada yang merugikan. Contoh gaya gesek yang menguntungkan. Pertama, alas sandal dan sepatu dibuat dari bahan karet. Tujuannya agar pemakaian tidak mudah terpeleset. Kedua, sepatu sepak bola diberi pul pada bagian alas untuk memperbesar gaya gesek agar pemakainya tidak mudah terpeleset. Yang ketiga, gaya gesek juga terjadi pada rem sepeda untuk memperlambat laju sepeda. Keempat, ban kendaraan dibuat dari karet dengan motif beralur agar memperbesar gaya gesek yang terjadi antara ban dan jalan raya. Contoh gaya gesek yang merugikan. Pertama, pada mesin sepeda motor atau mobil selalu terjadi gesekan antara bagian-bagiannya. Gesekan itu akan membuat mesin cepat rusak. Untuk mengurangi gesekan yang terjadi, mesin diolesi pelumas. Kedua, gir roda dengan rantai sepeda dan sepeda motor juga sering bergesekan. Jika tidak dirawat akan cepat rusak. Perawatannya yaitu dengan memberi pelumas untuk mengurangi gesekan yang terjadi. 3. Ban mobil, sepeda motor, atau sepeda jika sering digunakan lama-kelamaan alur ban akan hilang, sehingga dapat mengurangi gaya gesek. Akibatnya, kendaraan mudah tergelincir jika jalanannya basah atau licin. Nah, bagaimana teman-teman semua? Semoga dapat dipahami dengan baik materinya ya. Nah, untuk hari ini silakan teman-teman jawab 5 pertanyaan berikut ini tentang materi gaya dan magnet. Pertanyaan yang pertama yaitu tuliskan pengertian gaya magnet. Pertanyaan yang kedua, tuliskan sifat-sifat magnet. Pertanyaan yang ketiga, tuliskan bentuk-bentuk magnet. Pertanyaan yang keempat, semakin kasar permukaan benda, maka gaya gesek semakin titik-titik. Pertanyaan yang terakhir, tuliskan contoh gaya gesek yang menguntungkan. Alhamdulillah, demikian pembelajaran kita hari ini ya teman-teman semua. Sampai bertemu lagi di pekan depan di pembelajaran IPA. Kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.